Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar muatan pembelajaran matematika. Yang akan kita bahas adalah sifat-sifat tabung serta volume tabung. Baiklah, kalian simak ya, dan jangan lupa dicatat informasi pentingnya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering menemukan benda-benda yang berbentuk tabung. Ada tempat sampah, ada pipa air, ada drum atau tong ya. Nah, semua benda-benda itu adalah benda-benda yang berbentuk tabung. Tabung disebut juga sebagai silinder. Selanjutnya kita akan mengamati apa saja yang menjadi ciri atau sifat-sifat dari tabung. Untuk sifat yang pertama, tabung memiliki dua rusuk. Nah, rusuk yang pertama itu ada di bagian atas, dia berbentuk lingkaran. Serta rusuk yang kedua yang ada di bagian bawah juga berbentuk lingkaran. Sedangkan untuk garis yang berwarna biru, itu yang ditunjuk oleh arah panah, itu bukan rusuk, tetapi itu adalah garis pelukis. Ingat ya, itu bukan rusuk, tapi garis pelukis. Kemudian untuk sifat selanjutnya, tabung memiliki 3 sisi. Untuk 2 sisi berbentuk lingkaran, yaitu sisi bagian atas atau disebut juga sebagai penutup tabung, serta sisi bagian bawah atau disebut juga sebagai alas tabung. Kemudian sisi yang ketiga adalah satu sisi lengkung. Nah, satu sisi lengkung ini juga disebut sebagai sisi selimut. Untuk ciri atau sifat yang kedua, karena bagian atas atau penutupnya serta bagian alasnya berbentuk lingkaran, maka tabung tidak memiliki titik sudut, tidak memiliki diagonal ruang, tidak memiliki diagonal bidang, dan tidak memiliki bidang diagonal. Nah, dari sifat-sifat ini bisa kita beri kesimpulan ya nak ya. Kesimpulan untuk sifat-sifat tabung, untuk komponen pada tabung atau bagian-bagian pada tabung, yaitu yang pertama adalah rusuk. Jumlah rusuknya ada 2, berbentuk lingkaran tadi untuk bagian atas dan bawah. Lalu untuk sisi ada 3, 2 sisi berbentuk lingkaran dan satunya berbentuk segi 4. Lalu untuk titik sudut, nah dia tidak memiliki titik sudut atau 0. Lalu untuk diagonal sisi atau diagonal bidang itu juga tidak ada. Diagonal ruang juga tidak ada, serta bidang diagonal juga tidak ada. Itulah untuk sifat-sifat pada bangun ruang tabung. Kalau tadi kita sudah belajar sifat-sifat dari tabung, sekarang kita akan belajar bagaimana menghitung volume tabung. Kalian perhatikan gambar tabung yang ada di sana nak. Kita sudah tahu ya, kalau tabung ini memiliki 3 buah sisi. Nah, untuk mencari atau menghitung volume tabung, rumusnya adalah volume sama dengan luas alas dikali tinggi. Mana yang bagian alas? Itu yang ditunjuk oleh arah panah. Serta mana yang bagian tinggi? Itu yang ditunjuk oleh arah panah. Nah, karena alasnya berbentuk lingkaran, maka kita mencarinya menggunakan rumus mencari luas pada lingkaran. Agar kalian paham, ayo kalian simak ya contoh soal berikut ini. Untuk contoh soal yang pertama, kalian perhatikan gambar tabung yang ada di sana nak. Kita tuliskan dulu apa saja yang kita ketahui dari soal. Dari gambar itu kita mengetahui jari-jarinya atau R-nya adalah 7 cm. Yang mana jari-jari? Itu nak ya, garis yang menghubungkan dari titik pusat ke bagian sampingnya. Nah, itu adalah jari-jari. Jari-jari disingkat menjadi R. R-nya adalah 7 cm. Kemudian untuk tingginya, tinggi tabungnya adalah 19 cm. Untuk tinggi disingkat jadi T. Nah, yang ditanya adalah volume, maka kita masukkan rumus volume, yaitu luas alas kali tinggi. Ingat, karena alasnya berbentuk lingkaran, maka kita masukkan rumus mencari luas lingkaran, yaitu Pi dikali R pangkat 2. Baru kita kalikan dengan tinggi dari tabung. Itulah untuk rumus mencarinya nak ya. Nah, untuk Pi, ingat ya, Pi ini ada 2, yaitu 22/7 untuk jari-jari yang kelipatannya 7, seperti 7, 14, 21, 28 dan seterusnya. Sedangkan kalau 3,14 itu untuk jari-jari yang selain atau yang bukan kelipatan 7. Nah, kamu lihat nak,
jari-jarinya kan 7. Maka untuk pi-nya kita menggunakan 22/7. Kita tuliskan 22/7 dikali R pangkat 2. Ingat, kalau pangkat 2 itu artinya dikali sebanyak 2 kali. Maka kita tuliskan dikali 7 dikali 7. Kemudian baru kita kalikan dengan tinggi tabung, yaitu 19. Dari angka itu ada yang bisa kita sederhanakan dengan cara dibagi dengan angka yang sama, yaitu 7 dengan 7. Kedua-duanya dibagi dengan 7, maka hasilnya habis ya. Kemudian tinggal kita kalikan 22 dikali dengan 7 dikali dengan 19. 22 dikali dengan 7 hasilnya adalah 154. 154 kita kalikan dengan 19, maka hasilnya adalah 2926. Jangan lupa tuliskan satuannya, yaitu cm. Nah, karena ini adalah volume, kita juga harus tambahkan pangkat 3 atau kubik. Dan bagian terakhir kita tulis kesimpulannya. Jadi volume tabung di atas adalah 2926 cm3. Untuk contoh soal yang kedua, kalian perhatikan gambarnya nak. Dari gambar kita mengetahui bahwa yang diketahui adalah garis diameternya. Yang mana? Itu yang ditunjuk ya. Garis diameternya adalah 14 cm. Maka kita harus mencari dulu jari-jarinya. Nah, untuk jari-jari ini adalah setengah dari diameter. Maka rumusnya adalah R sama dengan diameter dibagi 2. Diameternya kan 14. 14 dibagi dengan 2, maka hasilnya adalah 7 cm. Nah, kita sudah tahu ya, untuk jari-jari tabung di samping itu adalah 7 cm. Lalu yang diketahui selanjutnya adalah tinggi pada tabung, yaitu 21 cm. Nah, karena yang ditanya adalah volume, maka kita masukkan rumusnya, yaitu luas alas dikali tinggi. Ingat, alasnya kan berbentuk lingkaran. Maka kita masukkan rumus luas lingkaran, yaitu pi dikali R pangkat 2. Kemudian baru kita kalikan dengan tinggi. Nah, untuk pi, ingat pi-nya kan ada 2 ya, 22/7 dan 3,14. Karena jari-jarinya merupakan kelipatan 7, maka yang kita gunakan adalah 22/7. Lalu kita masukkan jari-jarinya, yaitu 7 dikali dengan 7 dikali dengan 7. Kenapa 2 kali? Kan pangkat 2. Nah, baru kita kalikan dengan tingginya, yaitu 21. Lalu kita sederhanakan nak. Ada yang bisa dibagi dengan angka yang sama, 7 dengan 7 ya, hasilnya habis. 22 kita kalikan dengan 7, hasilnya adalah 154. 154 kita kalikan dengan 21, hasilnya adalah 3234. Masukkan satuannya, yaitu cm. Jangan lupa pangkat 3 karena ini volume ya. Dan tuliskan kesimpulannya. Jadi volume tabung di atas adalah 3234 cm3. Contoh soal yang ketiga. Nah, kalian perhatikan untuk gambar tabungnya nak. Di sana yang diketahui adalah jari-jari. Jari-jarinya adalah 10 cm. Kemudian untuk tinggi tabungnya adalah 18 cm. Yang ditanyakan adalah volume, maka kita masukkan rumus volume, yaitu luas alas dikali tinggi. Karena alasnya berbentuk lingkaran, masukkan rumus luas lingkaran, yaitu pi dikali R pangkat 2. Baru dikalikan dengan tinggi dari tabung. Lalu kita lihat nak, R-nya atau jari-jarinya adalah 10 cm. Nah, 10 cm ini bukan kelipatan 7. Maka yang kita gunakan untuk pi itu adalah 3,14. Lalu kita kalikan dengan R pangkat 2. R-nya adalah 10. Kalau pangkat 2 artinya 10 dikali 10. Lalu kita kalikan dengan tinggi tabung, yaitu 18. Untuk memudahkan kita menghitungnya, 10 dikali 10 itu kan hasilnya 100. 100 kita kalikan dengan 3,14. Hasilnya adalah 314. Baru kita kalikan dengan tingginya, yaitu 18. 314 dikali dengan 18 hasilnya adalah 5652.
Masukkan satuannya yaitu cm kubik. Jangan lupa kita tuliskan kesimpulannya. Jadi volume tabung di atas adalah 5.652 cm kubik. Bagaimana anak-anak? Sudah paham ya? Untuk matematika Miss Eva akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.